Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya, Fibi Srayuanita, berikut informasi selengkapnya. Memasuki masa tenang pemilihan umum 2024, masih banyak alat peraga kampanye atau APK di Kabupaten Kota Waringin Timur yang belum diturunkan. Karena melanggar aturan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat, akhirnya menurunkan paksa APK yang masih terpasang. Masih banyaknya peserta pemilu baik partai politik atau calon anggota DPD RI serta tim kampanye presiden dan wakil presiden yang belum menurunkan APK membuat Bawaslu Kota Waringin Timur harus bertindak tegas dengan melakukan penertiban. Penertiban yang dilaksanakan di hari kedua masa tenang pada Senin 12 Februari dilaksanakan dengan melibatkan Satpol PP dan sejumlah instansi lainnya. Petugas menyisir sejumlah jalan protokol di Kota Sampit yakni Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang yang masih banyak terpasang APK peserta pemilu. Sementara untuk di kecamatan di luar Kota Sampit, penertiban APK dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwaskam. Ketua Bawaslu Kota Waringin Timur Muhammad Natsir menyebut, selama masa tenang dari tanggal 11 hingga 13 Februari tidak diperbolehkan adanya kegiatan kampanye dalam jenis apapun termasuk melalui APK. Ia mengaku cukup menyayangkan masih banyaknya APK yang terpasang di pinggir jalan, padahal sebelumnya imbauan kepada peserta pemilu telah dilakukan agar mereka dapat secara mandiri menurunkan APK masing-masing. Jadi kalau di masa tenang itu sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak dibolehkan untuk melakukan kampanye dengan berbagai metode apapun. Nah, saat ini kami Bawaslu bersama stakeholder terkait melakukan penertiban terhadap adanya APK yang masih terpasang. Kami sebelumnya, seminggu sebelumnya sudah bersurat, bahkan KPU pun mengundangkan kepada peserta pemilu ya untuk secara persuasif, kemudian bersurat untuk menurunkan secara mandiri batas maksimal tanggal 10 kemarin sampai jam 00. Namun kenyataannya kan hanya separuh saja yang diturunkan. Jadi kesadaran ya untuk kita melaksanakan aturan demokrasi ini masih belum maksimal bagi peserta pemilu untuk taat kepada aturan. Penertiban APK ini akan terus dilakukan jajaran Bawaslu hingga ke wilayah desa dan kelurahan guna menjaga kondusivitas pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024. Bawaslu juga akan melakukan patroli untuk mencegah terjadinya kegiatan kampanye di luar jadwal. Mashud Badarudin, Hayat TV. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur musnahkan surat suara rusak dan surat suara lebih pada pemilu serentak tahun 2024. Pemusnahan surat suara dengan cara dibakar tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan. Pemusnahan surat suara pemilu 2024 di Kabupaten Kota Waringin Timur dilaksanakan di depan gudang logistik pemilu di kawasan Stadion 29 November Sampit. Pemusnahan dilakukan pada Selasa 13 Februari atau sehari sebelum hari pemungutan suara. Pemusnahan surat suara rusak dan lebih oleh KPU Kota Waringin Timur tersebut dilakukan dengan cara dibakar. Diikuti forum koordinasi pimpinan daerah atau Porkopimda setempat, kegiatan mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Pemusnahan surat suara ini sebagai bentuk transparansi KPU Kota Waringin Timur serta mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Ketua KPU Kota Waringin Timur Muhammad Rifki menyebut, total surat suara yang dimusnahkan berjumlah 1.721 lembar, terdiri dari 783 lembar surat suara rusak dan 938 surat suara lebih. Kerusakan surat suara ditemukan saat proses sortir dan lipat. Bahwa surat suara yang rusak maupun yang lebih setelah dilakukan proses sortir dan lipat serta pengesetan itu dilakukan pemusnahan H-1 sebelum hari pemungutan suara. Jadi kita melakukan proses pemusnahan pada hari ini. Ada 1.721. Itu terdiri dari surat suara yang rusak maupun yang lebih.
Jadi untuk rusaknya itu sebanyak 783, kemudian yang lebih itu 938 dari keseluruhan 5 jenis pemilihan. Untuk yang tercoblos itu tidak ada. Rusaknya sebagian besar itu kerusakan sobek. Ada yang sobek, kemudian ada tinta yang menutupi nama atau lambang nama calon, kemudian ada lambang partai, itu dinyatakan rusak. Muhammad Rifki menegaskan tidak ada satupun surat suara rusak karena tercoblos. Kerusakan pada surat suara umumnya adalah karena sobek atau adanya bercak tinta yang menutupi nama atau logo peserta pemilu yang membuat surat suara tidak bisa digunakan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman. Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Baru-baru ini pemirsa, seekor buaya muncul di Sungai Mentaya Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, dekat kawasan permukiman di Kecamatan Baamang. Mencegah terjadinya konflik antara buaya dan manusia, warga dihimbau waspada saat beraktivitas di sungai. Kemunculan buaya di perairan Sungai Mentaya Sampit, tepatnya di Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, sontak membuat heboh warga sekitar. Apalagi kemunculan buaya di sekitar lokasi itu baru pertama kali terjadi. Ini infonya di Baamang Hulu. Dari ciri-ciri buaya yang berukuran sekitar 1 meter yang sempat terekam kamera warga, diketahui jika buaya bermoncong panjang itu merupakan jenis sapit atau senyulong. Kemunculan buaya dekat kawasan permukiman membuat warga was-was untuk beraktivitas di sungai. Mereka khawatir menjadi korban serangan buaya. Kalau selama ini mulai kita yang tinggal di sini lah, baru kemarin aja yang ada buaya itu, selama ini nggak pernah ada. Memang kalau dilihat dari ciri-cirinya itu memang buaya, anak buaya lah. Nah, itu kan, itu aja sih yang memang selama ini baru ini aja yang ada buayanya. Iya, kalau resah itu ada. Cuma kemarin kumpul-kumpul mereka sudah berpikir untuk turun ke sungai. Kemungkinan yang biasanya subuh mereka ngambil ke agak siang, agak terang, supaya ada menjaga, takut ada apa-apa kan gitu. Mungkin berkurang juga lah aktivitas ke sungai sementara ini kan gitu. Komandan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Pos Sampit, Muriansah, saat meninjau lokasi kemunculan buaya mengatakan, buaya mendekati kawasan permukiman diduga untuk mencari makan. Dalam sepekan terakhir, pihaknya banyak menerima laporan kemunculan buaya karena saat ini merupakan masa kawin dan bertelur buaya, membuat reptil ganas itu lebih agresif, sehingga warga diimbau waspada saat beraktivitas di sungai. Karena di bulan ini, di bulan 2 atau bulan Februari ini masih masuk fase buaya kawin dan bertelur, dan utamanya buaya masuk ke perairan pemukiman disebabkan oleh buaya mencari makan. Di masa fase buaya kawin dan bertelur itu buaya menjadi lebih agresif dan mudah menyerang
apabila kita mendekati buaya tersebut. Kami menghimbau kepada warga yang tinggal di tepi sungai agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di tepi sungai, baik itu pagi dan terutama di malam hari. Kedua, kami menghimbau kepada warga agar tidak membuang bangkai binatang ataupun sampah rumah tangga ke sungai. Dan yang ketiga, kami menghimbau warga agar tidak memelihara ternak baik itu di atas sungai ataupun di tepi sungai. Warga juga diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat mengundang buaya datang, seperti membuang sampah atau bangkai binatang ke sungai, serta memelihara ternak unggas di pinggir sungai. Mashud Badarudin, Hayat TV. Banyak cara dilakukan untuk menarik warga datang ke tempat pemungutan suara demi meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 14 Februari 2024. Salah satunya adalah dengan mendesain TPS menggunakan konsep Valentine Day atau Hari Kasih Sayang. TPS 31 di Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur didominasi warna pink atau merah muda. Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang bertugas juga tampak seragam menggunakan pakaian berwarna serupa. Petugas KPPS sengaja mendesain TPS dengan konsep Valentine Day atau Hari Kasih Sayang. Pasalnya Pesta Demokrasi Pemilu 2024 kali ini dilaksanakan bertepatan dengan Hari Kasih Sayang yang diperingati setiap tanggal 14 Februari. Tidak lupa sejumlah pernak-pernik pada TPS dengan jumlah 187 daftar pemilih tetap ini juga disesuaikan dengan tema Hari Kasih Sayang seperti balon, tanaman hias, dan lainnya. Penggunaan tema Valentine dalam desain TPS tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat, sebab hal itu membuat suasana pesta demokrasi terasa semakin meriah. Lumayan lah, lumayan unik, bagus untuk TPS-nya, beda daripada yang lainnya. Pak, dengan TPS unik ini kira-kira suasana pesta demokrasi terasa lebih meriah atau gimana Pak? Iya lumayan lah, lumayan lebih meriah lah dari yang lainnya, dari sebelum-sebelumnya. Ya cukup unik. Kalau suasananya tadi gimana Bu? Ya enak, menyenangkan. Terasa meriah lah Bu? Iya meriah. Di desainnya TPS yang dibuat unik ini tidak lain adalah untuk menarik minat masyarakat agar datang ke TPS menyalurkan hak suaranya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih khususnya di TPS tersebut. Di sini kita mengonsepkan warna pink supaya mengingatkan kita, salah satunya kita di hari pemilu dan juga di Hari Kasih Sayang, Dan menarik warga terutama RT 24 untuk mau datang ke TPS agar semangat. Ke TPS kami menggunakan tema pink. Harapan kami supaya semua DPT bisa hadir untuk datang ke TPS kami. Makanya kami milih tema pink agar lucu gitu, supaya pun mereka melihat kami senang, happy juga, kayak gitu. Kalau bisa harapan kami 100% hadir semua di DPT kami. Dari DPT 187 DPT. Dengan tingginya partisipasi pemilih, diharapkan pelaksanaan pemilu berlangsung dengan sukses, sebab tingginya partisipasi menjadi salah satu indikator suksesnya pelaksanaan pemilu. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.